Pelatih Bahrain Dragan Talayej berharap timnya bisa berada di posisi ketiga atau keempat dalam klasemen grup J putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dragan mengakui skuad racikannya kini ada di posisi sulit menyusul kekalahan dari timnas Indonesia. Ia bilang Indonesia saat ini lebih baik ketimbang skuadnya. Walau begitu Dragan enggan menyebut Bahrain sudah tak punya harapan karena ia menilai persaingan grup C masih sangat dinamis. Look, this situation now making a little bit difficult for Bahrain, for our team. But also I will tell you something, you say now Japan and Australia. I think only Japan is qualified. Australia have to fight more to be sure to qualify like second one. Because now position 3 and 4 is open. Now Indonesia is a little bit better position than us, but you have to play, I think, one more game with Japan or something. That's mean, still is open. Salah satu hal yang menarik perhatian dalam pertandingan kemarin adalah aksi heroik bek timnas kita, Rizky Ridho. Jelang berakhirnya pertandingan, benteng pertahanan timnas ini sempat alami cedera sehingga harus ditandu ke pinggir lapangan. Meski dalam kondisi pincang seperti ini, saudara, ia tetap berusaha bertahan di lapangan agar timnas Indonesia tidak kekurangan pemain kala Ricky Kambuaya keluar. Rizky Ridho coba memaksakan masuk ke lapangan dalam kondisi pincang agar Indonesia tidak kekurangan pemain. Aksi heroik ini memantik pujian dari para pendukung timnas di jagat maya. Pemain telah memberikan yang terbaik untuk merah putih. Alhamdulillah ya Allah. 3 poin hari ini kita melaju ke depan. Seperti yang saya katakan, teman-teman semua akan berikan segalanya untuk Indonesia. Percaya guys, ayo. Pengamat sepak bola M. Kusnaini mengatakan penampilan skuad Garuda jauh lebih baik dibanding saat bertemu Australia. Menurutnya para pemain belakang tampil baik mengawal pertahanan, serta kembalinya skema 3-4-3 membuat pemain lebih nyaman. Pemain jadi bermain lebih tenang, lebih nyaman karena formasi 3-4-3 memang selama ini lebih akrab dengan mereka. Yang kedua juga Coach Patrick berhasil membuat lini tengah menjadi lebih solid ya, lebih mampu menjadi filter untuk mengatasi serangan cepat, serangan balik dari lawan. Kehadiran Tom Haye bersama Joey Pelupesi sangat baik. Dan yang ketiga di lini depan Coach Patrick juga menurut saya cukup berhasil memaksimalkan kehadiran Orat Mangun. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia ada di peringkat 4 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 mengikuti Arab Saudi yang menahan imbang Jepang 0-0. Arab Saudi mengoleksi 10 poin dari 8 pertandingan, sementara timnas Indonesia mengumpulkan 9 poin dari jumlah pertandingan yang sama. Skuad Garuda masih bisa naik ke peringkat kedua jika di matchday ke-9 Indonesia menang atas Tiongkok. Jepang menang atas Australia, sementara Arab Saudi seri lawan Bahrain. Sementara di laga ke-10, Indonesia menang atas Jepang dan Arab Saudi kalahkan Australia. Skuad Garuda harus tetap mempertahankan penampilan terbaiknya di 2 laga sisa Juni nanti demi membuka peluang ke Piala Dunia tahun depan. Tim Liputan Kompas TV. Skuad Garuda sukses mengamankan 3 poin saat melawan Bahrain semalam. Kemenangan ini membuat peluang Indonesia ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Lalu bagaimana evaluasi penampilan semalam dan kans Jai Ijes dan kawan-kawan ke Piala Dunia tahun depan? Kami akan bahas bersama dengan 2 pengamat sepak bola. Ada Haris Pardede dan Gita Suwondo yang saya yakin sumringah luar biasa setelah kita menang kemarin. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore semuanya. Baik. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Terlepas bahwa kita sukses untuk pertandingan kemarin, Bung Gita, masih ada kritikan dari beberapa pihak bahwa sebetulnya kita masih bisa produktif nih untuk jumlah gol ketimbang mendapatkan 1 gol saja kemarin itu. Anda juga sependapat? Sebenarnya ini kelemahan kita dari dulu ya, dari sejak dipegang pelatih terdahulu, masih berlanjut dengan pelatih sekarang adalah kita tidak punya kemampuan untuk killing the game. Kita unggul 1-0, kita menguasai jalannya pertandingan. Oke, kita bertahan dengan cukup dalam, tapi kita bermain tenang, sabar untuk bisa menjaga pertahanan kita, solid pertahanan kita. Tapi pada saat kita punya peluang dari serangan balik, kita tidak bisa memaksimalkan peluang tersebut. Nah, ini masih menjadi persoalan bagi kita. Tapi yang jelas bahwa
kemenangan ya tetap kemenangan. Itu yang harus diperbaiki. Bagaimana melakukan finishing dengan baik, bagaimana menjadi lethal di depan karena gol kedua dan ketiga sangat penting karena banyak sekali tim yang unggul 1 gol menguasai jalannya pertandingan sepertinya lawan tidak bisa menyamakan kedudukan tapi tiba-tiba justru di menit akhir bisa menyamakan kedudukan karena kalau melihat ukurannya babak kedua kan sebenarnya Bahrain juga lebih menekan, kita lebih bertahan, mereka dapat 3 corner tapi jelas shot on target mereka tidak ada satupun yang bisa membahayakan Martin Paes. Hanya satu shot on target yang mereka lakukan dan itu langsung jatuh ke pelukan Martin Paes. Tidak berbahaya. Oke, kalau membandingkan dengan pertandingan melawan Australia, Bung Harpa, tampak ada yang berubah dari penampilan timnas kita. Menurut Anda sektor mana yang dirasa betul-betul krusial perubahannya? Ya, perubahannya banyak dan itu sudah banyak yang menganalisa. Ada pameo mengatakan if left doesn't work, try right. Jadi kalau dengan apa yang ditampilkan oleh Patrick Kluivert di Allianz Stadium itu tidak jalan, hipotesanya ya harusnya berbeda. Dan itu memang dilakukan dengan baik oleh Patrick Kluivert dan jajarannya, di mana di area belakang misalnya kembalinya Rizky Ridho, ini jelas semua orang bisa melihat dengan gamblang penampilan dari Ridho luar biasa. Tadi Bung Gita sudah menyampaikan juga bagaimana Ridho bermain secara Spartan walaupun sudah cedera karena memang kita tidak punya pergantian pemain lagi, dia tetap tampil. Hapner juga semangatnya membara seperti bensin Oktan 95. Kemudian juga Jahit Ses juga memimpin rekannya di belakang luar biasa. Itu salah satu perubahan yang signifikan yang membuat Martin Paes tadi kata Bung Gita itu hanya 1 kali aja mendapat pelukan dari memeluk bola ya, shot on goal yang sebenarnya itu juga boleh dikatakan half chances. Dan satu lagi di lini tengah, saya pikir kita semua sepakat juga João Pelupessy. Kalau saya boleh mungkin memberikan nickname ini, dia itu Little Rodri ya, jadi geraknya nggak banyak tapi body shape-nya enak, umpan-umpannya juga sangat membuat aliran bola sangat lancar dan ini membuat akhirnya Tom Haye juga begitu lebih leluasa dia untuk menampilkan kreativitasnya ketika menyalurkan bola ke depan. Dan tentunya last but not least adalah Ole Romani ya, 2 pertandingan 2 gol dan juga 1 kemenangan. Saya pikir ini sebuah missing puzzle yang selama ini kita cari dan akhirnya membuahkan 1 kemenangan ya. Kemenangan yang sangat penting yang membuat kita semakin dekat setidaknya ke peringkat 3 dan 4 atau lolos ke round 4. Penegasan saja, kalau melihat Ole Romani menyumbangkan 1 gol untuk kita bisa lolos ke tahap berikutnya, apakah dia menjadi pemain kunci atau sebetulnya porsinya rata nih, semua pemain bisa memberikan kontribusi atas gol yang kita dapatkan kemarin itu, Bung Harpa? Saya pikir secara umum dari belakang sampai depan ya, kecuali Martin Paes, bukan karena Martin Paes jelek, tapi karena memang gak ada serangan ke arah dia. Saya rasa hampir semuanya tampil sangat luar biasa. Ya mungkin yang sedang-sedang aja itu Ragnar lah mungkin ya, tapi sedang itu pun bukan jelek karena yang lain bagus-bagus gitu. Luar biasa nilainya 8,5 mungkin kalau saya bisa kasih penilaian 9. Joe mungkin saya kasih 9,5, Ridho mungkin 10. Jadi Ragnar pun yang nilainya 7,8 mungkin ya itu jadi terlihat biasa aja padahal bagus juga gitu. Mau siapa ya? Pardong juga luar biasa. Kemudian juga Tom Haye sudah pasti karena kipas yang dilancarkan long ball dari belakang itu kan diagonal passing dari dia ke Lino sebelum Lino akhirnya menslot mengasis kepada Ole Romani. Lalu siapa lagi? Jai sudah pasti tadi sudah kita singgung. Jadi hampir semua pemain memberikan yang terbaik. Termasuk juga pergantian pemain juga tidak kalah ciamik ya. Ivar Jenner seperti biasa fresh leg masuk menjaga ritme yang sudah kita ciptakan. Dan last but not least lagi nih Ricky Kambuaya, adik kita ya dari Papua ini sangat luar biasa. Dia berjibaku, bahkan juga ada 1 atau 2 kipasnya yang hampir saja menjadi gol. Dan tentu saja pengorbanan dia kena gebok mukanya dengan bola, tapi dia kemudian bangkit kembali dan luar biasa. Malam itu memang malam yang indah dan wajar kalau semua pemain mendapatkan apresiasi. Bung Gita sependapat atau ada pandangan lain? Ya, sangat sependapat ya. Artinya gini, kalau kita di Australia kan terlepas dari strategi yang tidak berhasil, semua pemain kita below par performance. Ini yang tidak terjadi kemarin. Semua pemain memberikan kontribusinya dengan baik. Oke, ada pemain kunci seperti Ole Romani yang menciptakan gol keduanya dari 2 pertandingan. Kemudian ada tadi yang Harpa sebut, João Pelupessy. Ini luar biasa. Ini unsung hero ya sebenarnya. Karena posisinya sebagai gelandang bertahan kan biasanya nggak akan disebut-sebut. Nggak cetak gol juga. Kalau pertahanan bagus yang disebut adalah 3 center back. Padahal dia yang pertama-tama menghalau serangan sebelum sampai ke center back.
Babak Ya. kedua dia lebih lebih down deep, lebih deep, itu perintah pasti. Dan kalau kita lihat seluruh pemain cadangan juga bermain dengan baik, terutama Ricky Kambuaya. Itu tadi yang sebelum masuk kan ada bisik-bisik dari Alex Pasur pada Ricky Kambuaya. Ini saya pikir pekerjaan rumah Alex Pasur yang sangat berhasil sekali. Dia memantau Dewa United sampai 2 kali, kemudian hasilnya adalah 3 pemain dipanggil dan intinya adalah dia mencoba Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya terakhir kali main itu butuh tim nasional di Hanoi ya lawan Vietnam. Pemain cadangan 20 menit ya kalau nggak salah ya waktu itu ya. Betul. Dan sudah tidak pernah dipanggil lagi baik sebagai cadangan iya tapi tidak pernah tampil. Kemarin diberanikan tampil oleh tim pelatih dan dia membuktikan satu musim dia berhasil dengan baik untuk Dewa United. Dewa United ada di urutan kedua. Pemain intinya adalah Ricky Kambuaya dan itu dibuktikannya di tim nasional kemarin. Kalau Bung Gita melihat posisi dari Reinders dan juga Marcelino, ini posisinya kemarin gimana? Ada evaluasi sendiri? Marcelino dan siapa? Sorry. Reinders dan juga Marcelino. Gimana Anda melihat Reinders bagaimana peran masuk mereka? sebagai pemain cadangan ya. Marcelino mau harus kita sebut bahwa kipasnya itu asisnya adalah asis yang menghasilkan gol. Oke, secara keseluruhan dia bermain bisa membuka ruangan dan sebagainya. Reinders masuk babak kedua. Kalaupun yang ada dipertanyakan adalah kenapa mereka gagal mengkonversi peluang menjadi gol. Tapi ya sulit juga ya yang dikatakan bahwa Marcelino kan selalu seperti itu ya. Dia tahu ada Ole Romeni yang bisa dia berikan pas pada saat dia mendapatkan pas pertama. Tapi dia juga ingin bertindak seperti halnya pada saat dia mencetak gol terbaik. Salah satu gol terbaik Piala Asia tahun 2024 yang lalu ya. Di mana dia mendapatkan umpan yang nyaris sama dari Yakob Sayuri saat itu. Itu kenapa dia langsung melakukan shooting ke arah gawang dan meninggi tendangannya. Reinders itu umpan yang baik sekali, passing yang baik sekali yang dilakukan oleh Ricky Kambuaya. Dia mungkin tidak siap sehingga kontrolnya juga agak kurang baik. Tapi saya berpikir bahwa dia tidak juga dipantas tidak baik karena selama ini orang selalu mengatakan bahwa Eliano tidak baik, tapi sebagai pemain cadangan dia juga berfungsi dengan baik kemarin. Marcelino ya seperti biasa adalah Lino yang selalu menghasilkan sesuatu walaupun dia gagal mengkonversikan peluang menjadi gol. Kemungkinan untuk laga berikutnya Bung Harpa, Marcelino ini kan akan absen dalam memperjuangkan tim kita. Dan kemungkinan ada peluang bahwa nama Dean James yang akan menggantikan posisi itu. Sejauh mana Anda mencermati performanya saat ini dan peluangnya untuk bisa memberikan kontribusi di timnas kita di pertandingan berikutnya? Untuk Dean James ya. Ya, pertama kalau saya nggak salah mungkin Mas kita juga Bung kita bisa mengkoreksi. Martin Paes juga kalau nggak salah nggak bisa main nih Mas betul, ya. Betul. Nah ini juga satu PR nih. Jadi nanti kita akan bicarakan sendiri soal menjaga gawang. Soal Lino ya ini juga sebuah kekurangan. Dia salah satu attacker yang sangat penting dan tadi sudah disebutkan juga dia memberikan satu asis yang penting kepada Ole Romni. Ya penggantinya bisa saja Dean James. Ya Dean James tapi memang akan lebih ke kiri. Ragnar nanti akan menggantikan peran Ole yang ada free roll. Karena kita tahu Dean James itu sejatinya adalah left winger. Jadi bukan tidak mungkin dia akan ditempatkan di sana. Ya saya pikir penggantinya itu ya, atau mungkin juga mereka akan memainkan double pivot Ivar dan Joao Pelopesi dan membiarkan mungkin Joe akan lebih ke depan. Ini tidak banyak sebenarnya, hanya ada 2 atau 3 opsi yang nanti bisa diambil oleh Patrick Kluivert saat menghadapi China untuk menggantikan peran dari Lino begitu. Oke. Atau berpikir nakal lah. PSSI kan biasanya akan ada lagi naturalisasi. Ada Mileno Jonathan yang bisa menggantikan posisi itu karena dia bisa bermain di kanan ya. Siapa tahu. Iya. Oke, yang jelas pertandingan berikutnya akan berlangsung di tanggal 5 Juni. Laga kandang kita kembali di Gelora Bung Karno melawan Tiongkok. Bung Harpa, Bung Gita, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Selamat sore semuanya. Sama-sama. Informasi lain hadir sebentar lagi. Mahasiswa Universitas Cendrawasih menggeruduk gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua menolak pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia karena dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi.